Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan menyapa kami. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Kiranya Roh Kudus menguasai kami dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar, kita baca yang tertulis dari Amsal 25 ayat 8 sampai 12. Firman-Nya. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jaga kata-kata. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak yang terkenal cerewet. Banyak ngomong. Memang banyak juga karena dicereweti, anggota keluarganya menjadi melakukan apa yang diharapkan. Tetapi banyak juga yang tidak berhasil karena dicereweti. Bahkan jadi membandel, tidak mau mendengar, apalagi melakukan apa yang diucapkan si cerewet itu. Tetapi ketika diajak bicara oleh orang yang dianggapnya dapat dipercaya, bisa juga seorang psikolog atau masuk dalam percakapan pastoral, yang bersangkutan yang biasa melawan itu menjadi mengerti, kemudian melakukan apa yang baik yang diharapkan keluarga. Mengapa bisa begitu? Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jaga kata-kata. Ini merujuk pada Amsal pasal 25 ayat 11 tadi, yaitu perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti sebuah apel emas di pinggan perak. Ini seperti cepat tepat. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Biar pas. Yang dimaksud cerewet bukan hanya yang banyak bicara, tetapi juga yang bukan urusannya diurusi, dicereweti. Biasanya kan yang cerewet itu di rumah atau di lingkungannya di mana berada. Kalau bukan lingkungannya, ya tidak dong. Bagaimana mau cerewet kalau bukan lingkungannya? Yang bukan urusannya diurusi. Nah, kalau ngurusi di bidangnya, ya oke lah. Tetapi ini yang bukan urusannya tadi diurusi. Repot jadinya. Tetapi ada saja yang begitu. Katakanlah dalam keluarga, si cerewet ini ngurusin semua. Kalau ngerjakan, bolehlah. Tetapi yang terjadi hanya diomongin aja. Ngomong doang. Di komunitasnya, entah komunitas suku, kampung, jemaat, atau masyarakat, belum apa-apa, langsung dicereweti. Ya akhirnya ucapannya seperti tidak berguna. Tidak didengar orang lain. Karena seperti tak berisi. Atau tidak dibutuhkan. Teks bacaan Alkitab firman Tuhan tadi dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti sebuah apel emas di pinggan perak. Artinya mahal sekali dan sangat dibutuhkan, disenangi, disukai dan berharga, indah dan menyehatkan. Kalau ada yang membutuhkan ikan tetapi dikasih ular,
ia tidak tepat. Bahkan dapat menimbulkan kemarahan. Bukan saja tidak dibutuhkan, tetapi dapat menimbulkan kemarahan. Atau orang yang mencari roti, tetapi diberi batu, ya dapat menimbulkan kekecewaan yang berat. Jadi, berbicaralah untuk kepentingan orang lain. Sebab, ada juga orang yang hanya berbicara tanpa untuk menyelesaikan masalah. Bahkan, akhirnya menimbulkan masalah baru. Tentu, sebagai orang percaya, Tuhan inginkan kita menjadi berkat bagi yang lain. Jadi, apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, dan kita lakukan, hendaknya untuk menolong dan memperhatikan orang lain, termasuk dalam hal berbicara. Berbicaralah untuk kepentingan orang lain, untuk menolong orang lain. Memang mungkin yang kita omongkan, yang kita bicarakan itu baik dan perlu untuk orang kepada siapa kita bicara. Tetapi waktu dan tempat kita menyampaikannya yang masalah, sehingga yang menerima merasa tidak nyaman atau tidak yakin bahwa itu untuk keperluannya. Karena itu betapa pentingnya kita tahu waktu yang tepat dan tempat yang tepat kita menyampaikan, seperti yang tadi di teks Alkitab yang kita baca. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti sebuah apel emas di pinggan perak. Dengan demikian, betapa pentingnya kita selalu minta hikmat Tuhan agar tahu kapan kita bicara, kapan kita bisa bicara yang berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Jangan karena lidah gampang kita goyangkan ke sana kemari, kemana saja. Seperti lagu itu. Memang lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-katanya. Sekali lagi, kita hadir atau dihadirkan Tuhan ke dunia untuk melaksanakan tugas yang dikehendaki, yang kita sebut menjadi garam dan terang, menjadi berguna bagi sesama. Bahkan seperti Timotius yang dinasihati oleh Rasul Paulus, yang harus memberitakan firman Tuhan dan selalu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Dapat kita baca di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Jadi, kita semua sebagai orang percaya harus selalu siap melakukan kehendaknya. Hanya bagaimana agar yang kita sampaikan itu sungguh mengena dan berguna bagi sesama kita. Memang bisa saja orang yang mendengar perkataan kita pada awalnya tidak menerima, bahkan membenci apa yang kita sampaikan. Katakanlah seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang menegur pendengarnya dengan mengatakan, "Kamu adalah keturunan ular beludak." Itu tertulis dalam Matius 3 ayat yang ke-7. Tentu itu kata-kata yang kasar, tetapi disampaikan pada waktu yang tepat. Jadi, menyampaikan perkataan yang diucapkan pada waktu yang dan tempat yang tepat itu bukan karena ucapan yang lemah lembut saja, tetapi ucapan yang berguna bagi yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang tepat itu. Dan kita harus selalu siap sedia memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Berarti kita harus selalu meminta hikmat dan bimbingan Tuhan agar apa yang kita ucapkan berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi sesama. Itu berarti bukan yang sesuai keinginan saya, apalagi untuk memuaskan saya. Seperti yang sering dikatakan oleh seseorang yang senang marah. Saya sudah ucapkan, yang penting saya sudah puas. Mau didengar atau tidak, terserah saja. Berarti itu hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan lawan bicara kita, apalagi untuk kepentingan Tuhan. Mari kita perbaiki diri kita, supaya apa yang kita ucapkan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan
bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita sekarang melanjutkan acara doa. Boleh berkelompok. Bagi beberapa kelompok, kita berdoa sekarang. Kita masing-masing mengatur apa yang kita doakan di kelompok kita masing-masing. Mendoakan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan gereja, kepentingan negara dan bangsa kita ini, kepentingan orang yang banyak membutuhkan pertolongan. Silakan. Salam penuh kasih.